Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Amin. 2024, the provision is in the vision. Dari semua yang saudara butuhkan dalam hidup saudara, semuanya tersedia. Di mana tersedia? Dalam penglihatan saudara tentang Yesus dan tentang semua pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Itu sebabnya betapa pentingnya menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Firman yang berbicara tentang Kristus, tentang semua pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Saudara melihat, simpan dalam hatimu, percaya, kemudian perkatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata semua yang kamu butuhkan akan datang. Menjawab semua kebutuhanmu. Itu sebabnya kita percaya bahwa firman kasih karunia bukan hanya berkuasa membangun kamu, tetapi lebih daripada itu menganugerahkan kepada kamu bagian yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang sudah dikuduskannya. Terus datang, terus tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, duduk lihat Yesus dalam firman-Nya, bertemu Yesus dalam firman-Nya, maka semua yang kamu butuhkan akan datang. Menjawab semua kebutuhanmu. Amin. Tetapi banyak orang Kristen yang menganggap akhir-akhir ini bahwa Alkitab saudara sudah tidak relevan. Apakah benar demikian? Alkitab sudah nggak relevan? Banyak orang Kristen yang tidak lagi baca Alkitab untuk menuntun mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka baca buku-buku yang ditulis yang katanya relevan dengan zaman sekarang. Banyak orang Kristen yang gak lagi baca Alkitab sehari-hari untuk menuntun kehidupan mereka. Padahal firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dunia ini semakin lama semakin gelap. Kamu butuh terang firman Tuhan untuk menuntun saudara. Tapi banyak orang Kristen yang gak mau lagi baca Alkitab. Mereka baca literatur, mereka baca buku-buku yang ditulis katanya sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini. Sehingga banyak orang Kristen yang gak mau lagi baca Alkitab. Apakah benar demikian? Alkitab saudara sudah gak relevan lagi? Karena zaman berganti zaman, berganti zaman, berganti zaman. Sehingga Alkitab saudara gak relevan lagi. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi boleh berlalu. Tapi firman-Ku tidak pernah berlalu. Apa artinya langit dan bumi boleh berlalu? Generasi boleh berganti generasi, boleh berganti generasi, boleh berganti generasi. Baby boomers, X, Y, Z, Alpha, Beta, apapun generasi yang berlalu. Saudara boleh sebutkan, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Amin. Jadi saudara harus terus tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Kita lihat firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Paulus berkata kepada Timotius, tetapi hendaklah engkau berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Paulus berpesan kepada Timotius, hendaklah engkau berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima daripadaku, yang aku ajarkan kepadamu, dan yang sekarang engkau yakini. Pertanyaan saya, kebenaran apa yang Paulus berikan, yang ajarkan kepada Timotius? Konteksnya adalah kebenaran karena iman. Konteksnya adalah kebenaran karena iman. Gereja ini selalu menekankan kepada saudara tentang kebenaran karena iman. Kenapa? Karena ini adalah esensi daripada Injil. Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yang di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran karena iman. Di dalam Injil nyata betul. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran karena iman. Jadi kebenaran karena iman adalah esensi, intisari daripada Injil, daripada kabar baik. Paulus berpesan kepada Timotius, hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran yang selama ini aku ajarkan kepadamu dan selama ini yang engkau yakini. Apa itu? Kebenaran karena
iman. Dengan kata lain, Paulus mau berpesan kepada Timotius, hendaklah kamu berpegang kepada Injil. Kabar baik tentang Yesus. Tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada Injil. Bilang sama kiri kanan saudara, berpegang teguh kepada Injil. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu terima, artinya kembali kepada Injil. Amin. Kembali kepada Injil. Filter semua yang kamu dengar, filter semua yang kamu baca dengan Injil. Amin. Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Paulus berkata kepada Timotius, ingat dari kecil kamu sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Terjemahan kata kitab suci di sini adalah grama yang artinya the sacred writing of the Old Testament. Tulisan-tulisan dalam perjanjian lama. Kitab-kitab Musa, kitab para nabi. Karena pada zaman Timotius belum ada Alkitab yang dibukukan, yang dikanonisasi seperti Alkitab yang saudara dan saya miliki. Mereka memiliki kitab perjanjian lama. Kitab Musa, kemudian kitab para nabi. Sesungguhnya Paulus ingin memberitahukan, kalau kamu baca perjanjian lama bisa memberi hikmat kepadamu. Betul? Perjanjian lama bisa memberi hikmat kepadamu. Dan bukan hanya memberi hikmat kepadamu, tapi perjanjian lama yang kamu baca menuntun kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kenapa dikatakan menuntun kamu kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus? Karena semua perjanjian lama berbicara tidak lain tidak bukan tentang Yesus. Jadi waktu saudara baca perjanjian lama, saudara harus bisa melihat Yesus di dalamnya. Amin. Saudara harus bisa melihat Yesus di dalamnya. Karena semuanya berbicara tentang Yesus. Yesus disembunyikan dalam gambaran. Itu sebabnya waktu kamu baca, semua tulisan di sana menuntun kamu kepada Yesus. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus menjelaskan kepada mereka semua yang tertulis tentang dirinya. Dalam kitab Musa, dalam kitab nabi-nabi. Kalau kamu baca perjanjian lama bagus, memberi hikmat kepadamu. Kemudian juga menuntun kamu kepada Yesus. Lihat Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, seluruh Alkitab saudara, semua tulisannya itu diilhamkan Allah. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Manusia yang menulis, manusia sekretarisnya, tapi yang mengilhamkan apa yang ditulis itu berasal dari Allah, dari Roh Kudus. Amin. Kata diilhamkan di sini, perhatikan baik-baik. Terjemahannya adalah theopneustos, God's breath. Nafasnya Allah. Seluruh tulisan dalam Alkitab saudara adalah God's breath. Nafasnya Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Alkitab berkata Tuhan menciptakan manusia dari apa? Dari debu tanah. Kemudian alam menghembuskan nafasnya. Alkitab berkata, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Sebelum alam menghembuskan nafasnya, manusia hanya debu tanah. Belum ada kehidupan. Tapi setelah alam menghembuskan nafasnya, manusia baru menjadi makhluk yang hidup. Artinya nafasnya Allah memberikan kehidupan. Amin. Ingat baik-baik. Nafasnya Allah memberikan kehidupan. Seluruh tulisan dalam Alkitabmu, ini nafasnya Allah yang memberikan kehidupan kepada saudara. Jadi kalau saudara letih, lesu, lemah, tidak berenergi, sedang tidak berenergi, itulah saatnya kamu buka firman Tuhan, baca, duduk, dengar. Semua tulisan adalah nafasnya Allah yang memberikan kehidupan. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang menghembuskan nafasnya.
memberikan kehidupan kepada saudara. Luangkan waktumu baca firman Tuhan. Amin. Alkitab berkata, hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya menjauh dari matamu. Sebab itulah kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Ada satu obat yang bagus untuk seluruh tubuhmu, tanpa memberi efek samping negatif kepada organ tubuh yang lain. Karena sifatnya obat, bagus untuk organ tertentu, tapi negatif untuk organ tubuh yang lain. Tapi ada satu obat yang bagus untuk seluruh organ tubuhmu, tapi tidak berefek negatif kepada organ tubuh yang lain. Apa itu? Firman Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Itu nafasnya Tuhan. Kamu butuh nafasnya Tuhan setiap hari. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kamu hidup bukan dari roti saja. Kamu hidup bukan dari makanan kamu secara fisik. Tapi kamu hidup dari firman Tuhan. Kamu butuh nafasnya Tuhan setiap hari. Karena nafas Tuhan memberikan kehidupan kepadamu. Dan kesembuhan kepada seluruh tubuhmu. Jadi firman Tuhan secara keseluruhan, Alkitabmu secara keseluruhan adalah nafasnya Allah. Kamu butuh nafas Allah setiap hari. Dan bukan hanya memberikan kehidupan kesembuhan, tapi juga bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sesungguhnya 3 ayat yang kita baca di sini, sesungguhnya di sini Paulus ingin memberikan pedoman kepada saudara, kepada saya. Bagaimana caranya membaca kitab suci. Ini pedoman buat saudara, buat saya. Pedoman supaya saudara dan saya bisa menerima benefitnya. Amin. Jadi pedomannya begini. Seluruh Alkitabmu, ini nafasnya Allah. God's breath. Amin. Yang memberikan kehidupan kepada kamu. Kesembuhan. Ini obat di atas segala obat. Dan bukan hanya memberikan kehidupan dan kesembuhan. Tapi ini bermanfaat. Ada manfaatnya kamu menempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Apa itu? Mengajar kamu. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Mendidik kamu. Dalam kebenaran. Kemudian Alkitab saudara. Secara keseluruhan adalah nafasnya Allah. Alkitab saudara, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Betul? Kalau kamu baca perjanjian lama, it is good. Sampai hari ini saya masih tetap baca perjanjian lama dan masih berkhotbah dari perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama, sacred writing of Old Testament, itu memberikan hikmat kepadamu. Ada begitu banyak hikmat yang kamu bisa aplikasikan dalam hidup ini. Dan bukan hanya memberikan hikmat, tapi semuanya berbicara tentang Yesus. Kamu baca perjanjian lama, lihat Yesus di dalamnya. The provision is in the vision. Kamu melihat ketersediaan kamu di sana. Lihat Yesus. Tetapi lebih daripada itu. Paulus berpesan, hendaklah kamu berpegang teguh kepada kebenaran karena iman. Kamu baca semuanya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi semuanya kamu pegang teguh Injil. Kebenaran karena kebenaran karena iman. Kamu harus berpegang teguh kepada Injil. Jadi beginilah caranya kamu membaca Alkitab. Tapi banyak orang Kristen yang gak mau lagi baca Alkitab. Alkitab udah kuno. Alkitab gak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian mereka cari buku-buku yang katanya ditulis berdasarkan penelitian dan cocok untuk zaman sekarang. Banyak literatur yang orang Kristen baca untuk kehidupan sehari. Di mana mereka gak mau lagi baca Alkitab. Apakah benar Alkitab saudara sudah ketinggalan zaman? Seperti yang tadi saya katakan, langit dan bumi boleh berlalu. Generasi boleh berganti generasi. Tapi firmanku tidak pernah berlalu. Masih tetap berlaku. Amin. Firman Tuhan itu pelita bagi kakimu. Dunia ini semakin lama semakin gelap. Kamu butuh terang Tuhan. Amin. Dan terang bagi jalanmu. Jadi terus tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Berpegang teguh kepada kebenaran karena kebenaran karena iman. Situasi apapun yang kamu hadapi selalu kembali kepada
Firman Tuhan, saya senang sekali setiap kali saya ketemu orang dan ngobrol, bahas situasi zaman ini. Di mana orang itu selalu berkata, firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata. The Bible says, the Bible says. Saya suka sekali. Kalau saya ketemu orang, kita ngobrol tentang apapun, dan orang itu selalu berkata, the Bible says. Tapi kan firman Tuhan bilang begini, Pak. Tapi kan firman Tuhan bilang begini. Langit bumi boleh berlalu, generasi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Lebih relevan, bahkan in advance. Generasi yang baru belum datang, tapi jawabannya sudah ada dalam firman Tuhan. Nggak pernah kuno, nggak pernah berlalu, selalu relevans. Bahkan lebih relevans dari apapun. Dan Tuhan Yesus juga selalu sering berkata, tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca? Dalam firman Tuhan. Suatu hari, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki datang mencobai Yesus. Apa bedanya orang Saduki dan orang Farisi? Orang Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya kebangkitan. Orang Farisi percaya kebangkitan. Itu perbedaannya. Apa kesamaannya? Mereka adalah orang-orang yang suka menghakimi orang lain dengan hukum Taurat. Itu kesamaan mereka. Orang Saduki datang sama Yesus, bertanya kepada Yesus. Seorang suami mati tanpa meninggalkan seorang anak. Kemudian istrinya harus kawin dengan saudara suaminya. Kalau suaminya bertujuh saudara, artinya istrinya harus kawin 7 kali dengan saudara-saudara suaminya. Pada hari kebangkitan nanti, siapakah yang akan menjadi istrinya? Sebab siapa yang akan menjadi suaminya? Sebab semuanya beristrikan dia. Terkadang orang suka nanya pertanyaan yang konyol. Betul? Suka bertanya pertanyaan yang konyol. Tapi lihat caranya Yesus menjawab. Matius pasal 22, ayat 29 sampai 32. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ayat yang ke-29, perhatikan baik-baik. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ayat yang ke-31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati. Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda tentang kebangkitan orang-orang mati. Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Perhatikan baik-baik perkataan Yesus. Kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Tidakkah kamu baca? Jadi saya khawatir banyak orang Kristen yang tidak baca Alkitab. Sehingga banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan tersesat. Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Ini tentang kebangkitan orang mati. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, tetapi ia Allah orang hidup. Bukankah Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati? Betul? Tetapi kenapa dikatakan, aku bukan Allah orang mati, aku Allah orang hidup. Kenapa? Karena Abraham sudah bangkit dan dia sekarang hidup di surga. Dia hidup. Artinya apa? Ada kebangkitan. Beginilah caranya Yesus menjawab. Amin. Jadi Alkitab saudara itu selalu relevan. Selalu kembali kepada Alkitab. Perkembangan zaman apapun selalu kembali kepada Alkitab. Itu sebabnya saya suka sekali ketemu orang yang selalu berkata, tapi kan firman Tuhan berkata begini, Pak. Tapi kan firman Tuhan berkata begini. Alkitab saudara tidak akan pernah berlalu. Tapi kebanyakan orang berkata juga, tapi kan perjanjian lama
kayaknya udah gak relevan dah. Kan sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Paulus bilang begini. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau merangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Sebab dalam hukum Musa. Jadi waktu Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, dia mengutip salah satu hukum Musa. Kita memang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Berpegang teguh kepada Injil. Tetapi ingat baik-baik, Paulus berpesan kepada Timotius, semua tulisan dalam perjanjian lama bisa memberi hikmat kepadamu. Kita lihat hikmatnya. Amin. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, dia cuplik dari salah satu hukum Musa. Ada hikmat di sana. Sampai hari ini pun saya masih berkhotbah dari perjanjian lama. Saya masih baca perjanjian lama. Ada hikmat Tuhan di sana. Dan semuanya menuntun kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Pertanyaan saya. Kenapa orang-orang dalam perjanjian lama memberangus mulut lembu yang sedang mengirik? Saudara tahu tempat pengirikan? Gandum, tempat menggiling gandum. Betul, gandum ditaruh di tempat pengirikan untuk memisahkan dari kulitnya. Lembu yang mengirik, dia giling, keliling terus. Ini tempat menggilingannya, terus lembunya. Nah itu waktu dia menggiling gandum, itu mulutnya ditutup. Kenapa? Kenapa ditutup? Supaya lembunya jangan makan gandumnya. Kamu kerja aja, jangan makan gandum yang sedang kamu giling. Bisa nggak diaplikasikan dalam hidupmu, dalam hidup saya? Sebelum kita masuk dalam konteksnya, bisa nggak? Bisa. Banyak orang Kristen yang tanpa mereka sadari melakukan hal ini di rumahnya. Ada begitu banyak makanan di kulkas, penuh. Di luar juga penuh, kue-kue kering, apapun. Tapi dia bilang sama orang yang kerja di rumahnya. Apakah itu ART, apakah itu siapapun. Mbak, kamu gak boleh makan makanan saya yang di kulkas ya. Kamu gak boleh makan semua makanan di sini. Sampai makanannya expired, dibuang, dan tidak termakan. Puji Tuhan. Kenapa semuanya diam? Puji Tuhan. Di rumah saya, apa yang saya makan, orang-orang di belakang juga ikut makan. Jemaat kasih saya banyak kue, saya ambil sesuai kebutuhan saya. Dan lebihnya saya bagikan kepada mereka. Apa yang saya makan, apa yang kita makan di dalam, mereka makan. Apa yang ada di kulkas, mereka makan. Orang kasih mangga 2 dus, berapa dus. Saya ambil secukupnya, mereka makan. Kita pergi ke restoran, saya melihat satu keluarga makan, kemudian ada ART-nya, cuman duduk ngeliatin. Kita makan, Mbak, kamu pesan makan. Kecuali saya diajak orang makan, kalau kamu ditawarin makan, kamu pesan. Tapi kalau kamu gak ditawarin, lebih baik kamu makan dulu sebelum pergi. Jadi apa yang kita makan, mereka makan. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Saya mau hari ini saudara menjadi orang yang murah hati. Kenapa? Karena mereka membantu saudara merawat rumahmu. Mereka membantu saudara merawat anak-anakmu. Jadilah orang yang murah hati. Amin. Jangan memberangus mulut kerbau yang sedang mengirik. Mereka kerja loh di rumah saudara. Bantu saudara. Merawat rumahmu, merawat anak-anakmu. Jadi ini hikmat yang saya miliki dari ayat ini. Apa yang saya makan? Mereka makan. Konteksnya sekarang. Lembukah yang Allah perhatikan? Enggak, lebih daripada itu. Ayat 10-11. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kamu telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkannya, kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kita yang Allah perhatikan?
Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan. Dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Nggak ada yang bilang amin. Sekarang trennya banyak orang Kristen yang mau pendeta itu miskin. Kalau pendeta udah pakai pakaian bagus sedikit aja, wah udah ngomongnya udah macam-macam. Uang gereja dipakai lah, apa segala macam lah, perpuluhan lah segala macam. Paulus bertanya sama saudara, jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah? Jika kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Amin. Jadi, saya ingin menunjukkan sama saudara, Alkitab saudara tetap relevan. Sampai sekarang. Sekalipun ditulisnya di perjanjian lama, zaman hukum Musa. Tapi Paulus mengutip. Dan Paulus berkata, hal ini ditulis untuk kita. Ada hikmatnya. Jadi jangan pernah lewatkan perjanjian lama. Baca, ada hikmat yang bisa saudara dapatkan di sana. Dan Paulus juga berkata begini kepada Timotius. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik? Di mana ini ayatnya tadi? Dalam perjanjian lama. Kembali Paulus mengutip salah satu hukum Musa. Jadi Alkitab saudara sampai kapanpun relevan. Amin. Relevan. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi saya berharap jemaat Bethesda, saya pun berusaha untuk tidak berlebih-lebihan. Tapi kalau sampai ada hamba Tuhan yang dicibir di sosial media, saya berharap tidak ada satupun jemaat Bethesda yang ikut-ikutan. Jangan. Nggak ada yang bilang amin. Oke, sepakat? Jangan. Karena kita tahu firman Tuhan. Mereka sudah berusaha untuk memberitakan firman Tuhan, mengajar. Biarlah itu urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan saudara. Tapi kita tahu, bukankah seorang pekerja patut mendapat upahnya? Mereka sudah menabur benih rohani. Mereka juga berhak mendapatkan penuaian secara jasmani. Berdoa aja buat mereka, supaya Tuhan memberikan hikmat sama mereka. Supaya jangan menjadi batu sandungan, tapi memberikan hikmat. Jadi Alkitab saudara sangat relevan. Seluruh Alkitab saudara itu adalah nafasnya Allah. Tempatkan dirimu di bawah nafas Allah. Memberikan kehidupan kepada kamu. Membuat kamu sehat. Mengajar kamu. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Mendidik kamu dalam kebenaran. Baca perjanjian lama. Ada begitu banyak hikmat yang bisa kamu dapat. Amin. Dan lihat Yesus di dalamnya. Selalu lihat Yesus di dalamnya. Sangat relevan. Kalau saudara lihat kitab Ayub. Kitab Ayub itu berumur kurang lebih 3.500 tahun. Tapi di dalam kitab Ayub ada begitu banyak kebenaran-kebenaran ilmiah yang masih berlaku sampai sekarang. Contohnya, perhatikan baik-baik. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Bumi bergantung kepada kehampaan. Sebelum ilmuwan ada, sebelum teleskop diketemukan, tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa bumi bergantung kepada kehampaan. Sebelum ilmuwan ada, jauh sebelum ilmuwan ada, Alkitab saudara berkata, bumi bergantung kepada kehampaan.
Sekalipun ada begitu banyak pengajaran-pengajaran bumi bergantung kepada ini, bumi bertumbuh kepada ini. Tapi Alkitab saudara mengatakan bumi bergantung kepada kehampaan. Amin. Bumi bergantung kepada kehampaan. Alkitab bukan buku ilmiah. Tapi Alkitab berisi kebenaran-kebenaran ilmiah yang akurat. Waktu Alkitab berbicara tentang kebenaran-kebenaran ilmiah, Alkitab mengungkapkan secara akurat. Berlaku sampai sekarang. Ayat pasal 37 ayat 7. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai. Apa itu? Seal. Special seal. Apa itu? Sidik jari. Sidik jari. Semua orang memiliki special seal. Enggak ada seorang pun yang memiliki sidik jari yang sama. Tidak ada. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama seperti saudara. Betapa uniknya saudara. Tuhan menciptakan sidik jari manusia tidak pernah ada yang sama. Dan berlaku sampai sekarang. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti, dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Yesaya ditulis 2800 tahun umurnya. Kitab Yesaya, Ayub 3500 tahun yang lalu. Yesaya 2800 tahun yang lalu ditulis. Dan Yesaya mengatakan, dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Dengan kata lain, Yesaya mau berkata, bumi itu bulat. Sekalipun ada aliran bumi datar, bumi lonjong, apapun. Tapi Alkitab saudara berkata, bumi itu bulat. Dan berlaku sampai sekarang. Amin. Jadi apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Tetap jadikan Alkitab saudara, firman Tuhan, sebagai pedoman buat kehidupanmu sehari-hari. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalan. Langit boleh berlalu, orang boleh ngomong, Alkitabmu udah ketinggalan zaman. Nggak relevan, buat Gen Z nggak relevan. Siapa bilang? Langit dan bumi boleh berlalu. Artinya apa? Generasi boleh berganti, generasi boleh berganti, generasi boleh berganti, generasi. Tapi firmanku tidak pernah berlalu. Generasi boleh berlalu, tapi firmanku tidak pernah berlalu. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Yeremia. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Firmanmu itu kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Bila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Seberapa banyak di antara saudara yang datang ke tempat ini, saudara pulang dikenyangkan? Yesaya juga berkata, kamu dihantar dengan sukacita. Kamu datang ke gereja dengan sukacita. Karena satu dan lain hal, kamu bersukacita. Dan lebih daripada itu, saudara bersukacita karena saudara mau bertemu dengan Yesus dalam firman-Nya. Dan kamu dihantar pulang dengan damai. Kenapa? Karena kamu tahu firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Amin. Iya dan amin. Kamu dengar janjinya, kamu dengar firman-Nya, kamu damai pulang. Ketika aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku. Dan menjadi kesukaan. Saudara dikenyangkan. Saya percaya kalau saudara datang ke tempat ini, saudara dikenyangkan. Karena saudara bertemu dengan Yesus dalam firman. Kalau saya boleh ibaratkan gereja ini, Bethesda Church, seperti rumah makan yang kecil, nggak begitu besar, kecil aja. Tapi waktu kamu masuk, di depan pintu, kamu ketemu
Michelin star, stiker Michelin star. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Semua chef boleh masak bahan yang sama, api yang sama, minyak yang sama, semua ingredient yang sama, tapi makanan yang dihasilkan bisa beda rasanya. Kenapa? Karena semua firman makanan yang disajikan di tempat ini, semuanya tidak lain, tidak bukan. Hanya berbicara tentang siapa? Yesus. Ini yang paling penting. Kamu datang ke tempat ini, bertemu dengan Yesus. Dalam firman-Nya, kamu menikmati. Amin. Hatimu girang. Ada sesuatu yang membuat kamu hidup lagi. Saudara masih ingat waktu Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya sedang dalam perjalanan ke Emmaus? Masih ingat? Yesus menampakkan diri kepada mereka berdua. Tapi Yesus membuat mereka tidak melihat Yesus secara fisik. Kenapa? Why? Nanti kita akan tahu alasannya. Kenapa Yesus membuat mereka tidak melihat Yesus secara fisik. Yesus mendekati mereka dan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu perbincangkan sementara kamu berjalan? Kemudian kedua orang ini berkata, mereka berhenti. Engkaukah satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga engkau tidak tahu apa yang terjadi? Kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi. Adalah Yesus dari Nazaret, bla 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 bla. Tadinya kami mengira dia akan menyelamatkan bangsa ini, tapi sekarang dia mati. Disalib. Jadi intinya adalah mereka kecewa sama Yesus. Mereka mengharapkan Yesus membebaskan bangsa Israel, tapi ternyata Yesus mati. Jadi jelas di sini, Yesus bukan pokok buat mereka. Bangsa Israel menjadi pokok buat mereka. Mereka kecewa. Banyak orang Kristen yang kecewa sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tadinya mereka mengharapkan Yesus menyembuhkan mereka. Tapi ternyata orang yang gak sembuh, malahan mati. Banyak orang Kristen yang berharap Yesus memulihkan keluarga mereka. Ternyata tidak pulih. Malah semakin berantakan. Banyak orang Kristen yang berharap Yesus memberkati mereka. Mereka berharap Yesus memberkati karir mereka naik tahun ini. Tapi ternyata belum naik-naik. Banyak orang Kristen yang kecewa. Ternyata buat orang Kristen, kebanyakan orang Kristen, Yesus tidak menjadi pokok. Yang menjadi pokok buat mereka adalah kesembuhan mereka, pemulihan mereka, karir mereka, jabatan mereka, berkat. Itu yang menjadi pokok buat orang Kristen. Padahal Yesus berkata begini, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa dan kitab Nabi bahwa Mesias harus masuk ke dalam penderitaan supaya dia menerima kemuliaan? Karena orang Kristen kebanyakan fokusnya hanya kesembuhan, pemulihan, berkat. Ketika sesuatu yang di luar ekspektasi mereka terjadi, mereka kecewa. Padahal ketika kamu mengalami semuanya itu, Tuhan berkata, bukankah Mesias harus menderita terlebih dahulu untuk masuk dalam kemuliaan? Tuhan izinkan kamu melalui situasi yang tidak kamu harapkan. Untuk apa? Supaya kamu bisa masuk dalam kemuliaan yang lebih besar. Tapi karena fokus kamu tidak kepada Yesus, kepada kesembuhan, kepada materi, itu sebabnya kamu kecewa. Yesus ubah fokus mereka. Bagaimana caranya Yesus mengubah fokus mereka? Yang tadinya fokusnya hanya bangsa Israel, seharusnya fokus mereka adalah Yesus. Bagaimana caranya Yesus mengubah fokus mereka? Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Seperti Paulus berkata kepada Timotius, kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci. Karena kamu gak baca. Jadi saya berharap saudara mulai baca. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Amin. Bukankah ada tertulis dalam kitab Musa dan kitab para nabi bahwa Mesias harus menderita terlebih dahulu supaya dia masuk dalam kemuliaannya? Jadi Yesus mengalihkan fokus kedua muridnya ini dari bangsa Israel kepada Yesus. Yesus ceritain, kemudian dia menceritakan semua yang tertulis tentang dia dalam kitab Musa, dalam kitab Nabi. Perjanjian lama berbicara tentang Yesus. Yesus membuat mereka berdua melihat Yesus dalam firman-Nya. Amin.
Apa yang terjadi setelah itu? Di akhir perjalanan mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Kegirangan bagi hatiku. Amin. Dan kesukaan hatiku. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia tadi menjelaskan kepada kita dalam kitab suci? Mereka bertemu Yesus dalam firman. Mereka bersuka cita. Ada sesuatu dalam mereka. Amin. Jadi perhatikan baik. Sekarang kita tahu kenapa Yesus tidak membuat mereka melihat Yesus secara fisik. Malahan Yesus membuat mereka melihat Yesus dalam firman-Nya. Kenapa? Karena lebih baik buat Yesus, saudara melihat Yesus dalam firman daripada melihat Yesus secara fisik. Dengan demikian, semua orang Kristen punya kesempatan yang sama melihat Yesus. Saya mau tanya sama saudara, kamu pernah lihat Yesus? Kalau saudara tanya sama saya, pernah lihat Yesus? Yes, setiap hari. Di mana? Dalam firman. Pernah lihat Yesus? Kapan? Setiap hari. Dalam firman. Betapa Tuhan baik. Kita bisa melihat dia. Di mana? Dalam firman. Waktu dia melihat Yesus dalam firman. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Ketika dia menjelaskan tentang Yesus dalam firman. Dan saya berharap saudara juga mengalami experience yang sama. Perjalanan ke Emmaus. Kamu melihat Yesus dalam firman. Kita sedang dalam perjalanan ke Emmaus melihat Yesus dalam firman. Hati kita berkobar-kobar. Apa yang terjadi? Mereka dipulihkan secara fisik loh. Mereka kembali ke Emmaus. 10,5 kilo, 7 miles. Mereka jalan kaki. Dan mereka setelah melihat Yesus dalam firman. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Kuat lagi, sehat lagi. Mendapat kehidupan, semangat lagi. Saya mau kasih tahu sama setiap kali kamu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Sesungguhnya saudara sedang diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dan pada akhirnya kamu menjadi sama seperti dia. 2 Korintus, perhatikan baik-baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan di sini terjemahannya beholding. Melihat Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara bercermin. Waktu kamu melihat ke cermin, apa yang kamu lihat? Dirimu sendiri. Tapi waktu kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cerminnya di sini berbicara tentang apa? Cerminnya adalah Alkitab. Waktu kamu melihat Alkitab. Melihat Yesus dalamnya. Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Cerminnya apa? Alkitab. Lihat konteksnya. Ayat sebelumnya berkata begini. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi, waktu mereka membaca kitab Musa, karena ada selubung yang menyelubungi hati mereka. Mereka tidak bisa melihat Yesus di dalamnya. Nggak bisa. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka selubung itu diambil daripada mereka. Hari ini kamu bisa melihat Yesus karena sudah tidak ada selubung lagi. Betapa diberkatinya saudara. Amin. Ketika selubung itu diambil, sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Mereka tidak bisa melihat Yesus di dalamnya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil. Apa yang terjadi ketika selubungmu diambil? Ketika kamu baca firman Tuhan, ketika kamu baca Alkitab. Apa yang terjadi? Cerminnya apa? Alkitab. Waktu kamu melihat Yesus dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan main-main. Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh Kudus dalammu. Apa yang terjadi? Ketika kamu melihat Yesus dalam firman, kamu diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Betapa luar biasanya menempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Selalu ada benefit.
Amin. Jadi tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Baca. Tapi mungkin banyak yang berkata, tapi Pak saya nggak ngerti. Kalau saya baca, saya nggak ngerti. Itu sebabnya Tuhan memberikan pengajar, penginjil. Amin. Ayat berikutnya berkata begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Baca, datang ke gereja, duduk diam. Di sini ada pemberita Injil, ada pengajar, ada gembala. Amin. Kamu butuh pengajar. Kamu butuh gembala. Nggak ada yang bilang amin. Supaya kamu mengerti. Tapi banyak orang kesempatan, saya nggak butuh. Saya butuh cuma baca, saya bisa. Nah, kamu butuh pengajar, kamu butuh gembala. Kamu harus datang ke gereja, dengar firman Tuhan yang diajarkan. Kamu harus tergabung dalam care group. Ada leader di sana, ada pengajar di sana untuk membuat firman Tuhan semakin kamu mengerti. Karena banyak orang juga yang pada akhirnya nggak ngerti. Kamu butuh pengajar untuk mengkonfirmasi firman yang kamu dengar sehingga firman itu menjadi luar biasa dalam hidupmu. Nggak semua bilang amin. Katakan bersama saya butuh pengajar. Amin, jangan sombong. Saya butuh pengajar. Saudara masih ingat cerita tentang Elia? Elia mendapat firman Tuhan. Pergi ke seorang janda untuk kasih makan. Janda ini juga terima firman Tuhan. Lihat baik-baik. Yang terakhir. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia menerima firman Tuhan. Pergilah ke Sarfat. Aku sudah perintahkan janda itu untuk kasih kamu makan. Artinya apa? Tuhan sudah ngomong sama janda ini. Bu, nanti saya kirim seorang nabi sama kamu. Oke? Kalau dia datang, kamu kasih dia makan. Janda ini terima firman Tuhan. Serta apa yang terjadi? Waktu Elia datang. Elia bilang gini. Berikan aku minum. Dia kasih minum. Kemudian Elia bilang ini, berikan aku makan. Perintahnya apa tadi? Kasih makan. Tapi waktu Elia bilang, saya minta makan. Apa janda ini bilang? Aku gak punya apa-apa. Aku gak punya, yang ada hanya sedikit tepung, segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang saya lagi cari kayu bakar. Kemudian saya pulang, saya mau olah. Setelah saya makan, anak saya makan, saya mati. Nggak ada buat kamu. Padahal dia terima firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Sama seperti saudara, saya baca firman Tuhan, kamu juga baca firman Tuhan, tapi kamu nggak melakukan. Itu sebabnya karena kamu nggak baca, kamu nggak ngerti, kamu nggak melihat kuasa di balik firman itu. Kamu butuh pengajar, kamu butuh gembala untuk membuat firman itu menjadi luar biasa dalam hidupmu. Apa yang Elia lakukan? Elia berkata, jangan takut. Kamu pulang, kamu lakukan seperti itu, tapi kamu buat untuk saya dulu. Artinya janda ini ingat kembali, oh iya ya firman Tuhan bilang saya mesti kasih makan dia. Akhirnya dia buatin, dia kasih makan Elia. Elia yang mengkonfirmasi, kamu harus kasih makan saya. Elia mengkonfirmasi firman yang perempuan ini terima. Dan apa yang terjadi? Waktu perempuan ini kasih makan Elia, apa yang terjadi? Tepungnya tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Kamu butuh pengajar. Kamu butuh gembala. Kamu butuh leader kamu. Kamu sudah terima firman Tuhan. Kamu butuh orang yang mengajar supaya firman itu menjadi luar biasa dalam hidupmu. Amin. Jadi apakah Alkitab relevan? Alkitab saudara relevan? Sangat relevan. Sangat relevan. Jangan terpengaruh sama orang. Oh Alkitabmu gak relevan lagi. Ini buku ini bagus nih. Sesuai dengan keadaan zaman sekarang.
No. Langit dan bumi boleh berlalu. Langit dan bumi boleh berlalu. Zaman boleh berlalu, tahun boleh berlalu, tahun berganti tahun, generasi berganti generasi, baby boomer, X, Y, Z, Alpha, Beta, Charlie, apa, Delta, segala macam. Boleh berlalu. Tapi perkataanku tidak pernah berlalu. Nggak pernah berlalu. Amin. Kamu butuh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Amin. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Ini karakteristik Alkitab saudara. Paulus sudah memberitahukan bagaimana caranya membaca Alkitab kepada Timotius. Semua Alkitab adalah firman Tuhan. Nafasnya Tuhan memberikan kehidupan kepadamu. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Kamu enggak hidup dari makanan kamu secara fisik, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Theopneustos. God's breath. Kamu butuh nafas Tuhan setiap hari. Yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuhmu. Amin. Dan perjanjian lama memberi hikmat. Ada begitu banyak hikmat yang bisa kamu dapat dari perjanjian lama. Tapi lebih daripada itu. Waktu kamu baca Alkitab, Paulus berpesan kepada Timotius, hendaklah kamu berpegang teguh kepada Injil. Semuanya disaring, jangan diterima mentah-mentah. Disaring. Apa saringannya? Injil, kebenaran karena iman. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan, baca, dengar firman Tuhan, datang ke leader, bahas firman Tuhan di care group. Firman Tuhan yang kamu dengar akan menjadi luar biasa dalam hidupmu. Akan menjadi luar biasa dalam hidupmu. Amin. Ini bagian yang terbaik. Saya mau setiap jemaat Bethesda menerima bagian yang terbaik. Jangan dilewatkan. Ini bagian yang terbaik. Kamu hanya datang, kamu hanya duduk, kamu hanya dengar. Firman kasih karunia berkuasa membangun kamu. Membangun kamu. Bukan kamu yang bangun, bukan siapapun yang bangun. Firman itu yang membangun kamu. Kan tadi kita sudah lihat. Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kepada kemuliaan yang lebih besar. Ketika kamu duduk, kamu mendengar firman Tuhan. Tanpa saudara sadari, saudara sedang diubahkan. Amin. Kamu sedang diubahkan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kepada kemuliaan yang lebih besar. Kamu gak menyadari, tapi orang bisa lihat. Wih, dulu orang ini kasar banget loh. Sekarang lembut banget ya. Kamu diubahkan. Tadinya pemarah, sekarang kok enggak ya? Kamu diubahkan tanpa kamu sadari. Amin. Dan kalau saudara ikut Growing Grace kemarin, setiap kali Alkitab berbicara tentang merenungkan firman Tuhan, selalu ada benefit. Selalu ada benefit. Allah berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan perkataan yang tertulis di dalamnya, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung, good success. Amin. Paulus berpesan kepada Timotius, hendaklah kamu bertekun dalam membaca kitab suci. Perhatikanlah semuanya itu, meletao, meditate, renungkan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata. Your progress. Progress hidupmu, progress kesehatanmu, progress bisnismu. Nyata, bukan abstrak. Nyata dilihat orang. Nyata. Perubahan sikapmu, perubahan karaktermu itu nyata. Amin. Perubahan omsetmu nyata. Nah kalau omset aminnya gede. Nyata. Mazmur juga berkata, yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu, dan apa saja. Apa saja. Tapi jangan judi online. Itu enggak termasuk. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dokter, kamu dokter yang berhasil. Kamu arsitek yang berhasil. Kamu guru, kamu dosen, kamu guru dosen yang berhasil. Amin. Kamu pedagang yang berhasil. Kamu bisnismen yang berhasil. Kamu akuntan yang berhasil. Apa saja yang kamu berbuat berhasil. Jadi ingat baik-baik. Jangan dengerin orang ngomong bahwa Alkitabmu nggak relevan lagi. Enggak. Setiap hari
Buka Alkitab. Itu pelita bagi kakimu. Itu terang bagi jalanmu. Di dunia yang semakin lama semakin gelap. Generasi apapun anakmu. Generasi apapun anakmu. Itu pedoman bagi kamu. Untuk mendidik mereka. Mendidik mereka dalam kebenaran. Langit bumi boleh berlalu, generasi boleh berganti generasi, tahun boleh berganti tahun. Tapi firmanku tidak pernah berlalu. Amin. Ada begitu banyak benefit di bawah firman Tuhan. Ketika kamu menempatkan dirimu dalam firman Tuhan, kamu bukan hanya mendapat hikmat, kamu bukan hanya mendapat kehidupan, kesembuhan, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan, firman kasih karunia berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang dikuduskannya. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Sudah diberkati? Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, tetap baca firman Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu. Generasi boleh berganti generasi. Tahun boleh berganti tahun. Keadaan boleh berganti keadaan. Tapi perkataanmu, firmanmu tidak pernah berlalu. Memberikan hikmat. Menuntun kepada keselamatan. Oleh iman kepada Yesus Kristus. Kami mau berpegang teguh kepada Injil. Semua pekerjaan yang sedang kau selesaikan. Karena itulah yang memberikan kehidupan, kesembuhan kepada seluruh tubuh kami. Selalu ada benefit firman Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, engkau buat berhasil. Dan biarlah anak-anakmu di tempat ini Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi dalam kehidupan mereka. Bukan literatur apapun, bukan bacaan apapun, tapi firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Biarlah dalam hidup ini kami selalu mengukur segala sesuatunya dari firman Tuhan. Keadaan apapun yang kami alami, keadaan apapun yang kami hadapi, biarlah dari mulut kami selalu berkata, bukankah firman Tuhan berkata, bukankah firman Tuhan berkata, bukankah firman Tuhan berkata. Engkau adalah Alfa dan engkau adalah Omega. Engkau yang awal dan firman-Mu adalah yang akhir dari segala sesuatunya. Kami kembalikan semuanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mengakui firman-Mu adalah segala-galanya. Firman-Mu ada di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin.